Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat. Di antara nikmat yang bisa dirasakan, yang membawa kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa ciri sebuah ibadah itu diterima oleh Allah adalah ketika kita beribadah itu dapat merasakan kenyamanan, dapat merasakan ketenangan. Dan ketenangan ini tidak hanya dibawa ketika hanya kita hidup di dunia, tetapi kenikmatan ini ketika jasad sudah berpindah, ditanam, dikubur, ketenangan ini akan selalu menemani kita. Oleh karena itu, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, kita hendaknya senantiasa mampu untuk menghadirkan namanya ikhlas, terutama ketika ibadah-ibadah mahdhah kita lakukan, seperti halnya salat subuh yang baru saja kita laksanakan, nanti salat zuhur, salat asar dan seterusnya. Sebagaimana sering kali disampaikan, dan hal ini saya hanya mengulang saja, bahwa salat subuh 2 rakaat ini afdhalu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Tetapi perlu diingat, dalam beribadah harus dibekali dengan ilmu. Dengan bertambahnya ilmu, maka insya Allah ini akan memupuk namanya iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Bisa dibayangkan Pak, kalau kita beribadah tanpa ilmu, hanya mengkonsumsi Al-Quran wal Al-Hadis tanpa diikuti dengan ilmu, berbahaya. Kita perlu namanya penengah, yaitu melalui ilmu dan ulama. Bisa dibayangkan begini Pak, kalau memahami hadis, salatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, begitu kan, dapat dunia sama isi-isinya. Ini kalau 2 rakaat Pak, saya kepingin dunia mah isinya lebih banyak lagi, tambah sholat subuh 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Ini tentu bukan menimbulkan manfaat, tetapi menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, ibadahnya orang berilmu sekaligus saleh ini jauh lebih baik 1000 kali daripada salatnya orang yang ahli ibadah tetapi tanpa dibekali oleh ilmu. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang fakir, kita orang-orang yang senantiasa membutuhkan Rasulullah, mampu untuk kemudian mengikuti ittiba'u ala sunnatir Rasulillah, mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu poligami, jangan poligami Pak. Ya, hati-hati tuh. Orang itu rata-rata berpoligami tujuannya apa? Ada yang ngomong ke saya, Pak, saya mau poligami. Kenapa mau poligami? Apa istrinya masih kurang begitu? Jawaban dia, mau sunnah Nabi. Saya bilang, bohong ente, bohong. Orang mau poligami itu biasanya kebanyakan duit Pak. Otaknya nganggur, udah mulai aneh-aneh. Ya. Kalau sunnah Nabi itu perkara sekian, bukan masalah inti sebetulnya. Kalau mau sunnah Nabi, tahajud tuh kencengin. Salat sunnah yang lain dilaksanakan. Puasa sunnah Senin Kamis terutama dinadarkan wajib bagi saya. Itu baru sunnah Nabi.
Surah Nabi kok enak-enaknya aja, bahaya. Ya mudah-mudahan kita ini orang-orang yang mampu untuk senantiasa minimal lah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholawat ini nanti akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita, bahkan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan seragam untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika terjadinya hari yang menegangkan, hari yang menakutkan, yaitu yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua nanti yang hadir di sini insyaallah mudah-mudahan menjadi golongan umat Nabi yang mendapat syafaat Rasulullah SAW dan masuk ke surganya Allah dan akan selamat melewati siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini materi kita ini tentang ikhlas dan beramal. Saya tanya, kira-kira ikhlas enggak hadir ini? Kira-kira ikhlas enggak hadir ini? Kira-kira salat subuh tadi ikhlas enggak? Hah? Bener? Insya Allah. Meninggalkan rumah tadi ikhlas. Ini materi berat, Pak. Ketika saya dapat tugas materinya ikhlas beramal, Masya Allah, luar biasa ini. Saya sendiri belum mampu untuk melakukan ikhlas secara utuh, ya. Tetapi ala kulli hal, fa insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin untuk ikhlas pada Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah satu waktu itu memikirkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan ikhlas. Nabi Musa ada nabi yang terkenal dengan temperamentalnya, terkenal kerasnya. Ini ketika menghadapi pertanyaan ini untuk dirinya sendiri, stres, bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Sholatnya itu serasa menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ternyata keadaan Nabi Musa ini kemudian direspon oleh Allah. Nabi Musa itu dapat gelar kalimullah, mampu untuk kemudian berbicara dengan Allah. Ini kelebihan Nabi Musa. Kalau Rasulullah gelarnya apa, Pak? Ini saya tidak ngetes ya, hanya memberitahu nanti. Rasulullah itu mendapat gelar. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kalau Nabi Isa Ruhullah. Ya, Ruhullah. Kalau Nabi Muhammad SAW Habibullah. Makanya anak keturunan Nabi itu dipanggil dengan Habib. Kan begitu. Tetapi Habib ini memiliki kriteria, ya. Nah, Nabi Musa ini kemudian ditanya sama Allah, apa yang membuat kamu galau wahai Nabi Musa? Ya Allah, saya ini memikirkan sampai detik ini tentang bagaimana cara sholat yang ikhlas dan cara sholat yang khusyuk. Saya betul-betul takut ya Allah, sholat saya ini nanti tidak diterima. Sampai hari ini saya takut ya Allah, bingung. Apa firman Allah? Wahai Nabi Musa, kebingunganmu, ketakutanmu itulah adalah bagian keikhlasan dan kehusyuanmu. Maka salatlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka dari itu, Pak, karena salat ini merupakan bagian kunci utama yang akan membuka kunci surga, membuka ridhonya Allah. Kita diupayakan, diharuskan kalau salat itu diusahakan seikhlas mungkin. Ya perkara begitu takbir ingat sertifikat tidak ada masalah. Pernah enggak salat takbir ingat kunci? Ingat ini imamnya kok sholatnya bacanya panjang, sandal baru hilang nanti misalnya. Pernah mungkin seperti itu, ya. Di dalam sholat yang kunci utama kita adalah ikhlas. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Ini kuncinya. Bahwa beribadah itu tidak serta-merta kita langsung beribadah. Beribadah itu harus diikuti dengan ilmu. Karena dengan ilmu ini insya Allah salah satu wasilah untuk kemudian meningkatkan dan memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu ikhlas. Kenapa? Kenapa kita harus memiliki ilmu ikhlas? Karena ikhlas itu merupakan kunci utama untuk kita ini diterima ibadahnya. Orang misalnya beribadah tanpa diikuti dengan ikhlas, ini akan berbahaya. Justru akan menjerumuskan dirinya sendiri, bukan mendapatkan ridha Allah. Kita nih hidup Pak, kita nih hidup tujuannya untuk cari ridha Allah. Tidak ada yang kita cari yang lainnya. Makanya kalau berdoa, sempatkanlah mengucapkan, ya Allah berikanlah ridhamu kepada kami. Ya Allah berikan ridhamu kepada kami, untuk keluarga kami, anak kami, istri kami, dan seterusnya. Cari ridhanya Allah. Insya Allah kalau Allah ridho, semua yang kita butuhkan, bukan kita inginkan, kita butuhkan, insya Allah oleh Allah akan dimudahkan. Ya, mudah untuk beribadah, mudah untuk melakukan amal soleh dan seterusnya. Jadi ikhlas ini merupakan bagian paling fundamental di dalam konsep ajaran Islam, merupakan ajaran paling pokok. Kalau mau diterima ibadahnya, ikhlas. Kalau mau diangkat derajatnya, ikhlas. Kalau ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, ikhlas. Ini ada kisahnya Pak. Pernah dengar nama Abdullah Barzaban enggak? Ada salah seorang orang yang alim, orang yang soleh, namanya Abdullah Al-Barzaban. Saya mau cerita ya, supaya tidak ngantuk ini. Abdullah Barzaban ini adalah seorang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang ahli ibadah. Tetapi beliau ini kalau di rumahnya Pak, itu hampir setiap hari dimarahin istrinya. Ada enggak di sini orangnya? Hah? Ada enggak? Orang yang bisa tiba-tiba bodoh mendadak itu ada enggak? Kalau dimarahin istri kan biasanya bodoh mendadak Pak. Orang itu ya manut-manut aja udah, enggak peduli profesor atau jenderal. Kalau udah istrinya yang sendiko dawuh, sudah samina wa ta'na. Oh, pangkatnya lebih tinggi katanya. Nah, Abdullah bin Zaban pun sama. Setiap kali dimarahi istrinya, sami'na wa ta'na. Nurut aja. Tidak melawan Pak. Abdullah bin Zaban. Sehingga pada suatu waktu dia minta izin sama istrinya. Wahai istriku, saya mau izin. Mau kemana katanya? Saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak di sini. Saya mau naik gunung. Ya, boleh. Namanya galak istrinya. Boleh. Berangkatlah Abdullah bin Zaban ini. Bekalnya seadanya. Karena memang niatnya taqarrub ilallah. Begitu sampai di tengah hutan, Pak. Beliau ini ketika beribadah merasa dirinya sendiri, tidak ada orang lain. Merasa illa ana, kecuali ya saya yang beribadah di tempat ini. Kok ternyata di malam hari beliau ini melihat ada cahaya yang tidak jauh daripada posisi dia beribadah. Kaget, cahaya apa ini? Dicari ketemu. Ternyata di sana ada sekumpulan orang yang sedang beribadah. Dan ketika beribadah, beliau melihat apa yang mereka itu doakan
itu jatuh dari langit, Pak. Misalnya, ya Allah, saya ingin makan ayam hari ini, jatuh dari langit ayam. Ya Allah, saya ingin ini, jatuh. Semuanya apa yang dia minta, semuanya jatuh. Diberikan oleh Allah. Sehingga penasaran nih Abdullah Barzaban, apa doanya? Kok bisa membaca doa langsung diijabah? Ini amalan apa nih pemuda-pemuda ini? Begitu mereka beribadah selesai, Abdullah Barzaban ini mendekat. Wahai pemuda, ya syabab, saya ingin tahu, tadi antum semua beribadah, berdoa dan diijabah oleh Allah. Apa rahasianya? Ini mengajarkan tentang mantapnya, pentingnya bertawasul. Mereka menjawab. Jadi dia mengatakan tawasul itu bid'ah. Dia mengatakan tawasul itu adalah bukan ajaran Nabi. Bukan. Tawasul itu merupakan amaliyah yang dapat mempercepat terkabulnya doa. Ya. Kita perlu kendaraan. Perlu alat namanya tawasul. Mereka menjawab, kami ini, Pak, katanya, setiap kali berdoa senantiasa bertawasul. Saya juga bertawasul. Tawasul pada siapa? Kata Abdullah Barzaban. Saya bertawasul pertama Rasulullah. Kedua adalah para ulama. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Yang ketiga, saya bertawasul kepada Abdullah Barzaban. Kaget. Lah, itu kan saya, katanya. Dari mana kamu dapat tawasul itu, katanya? Dia jawab, kami diberitahu oleh guru-guru kami bahwa ada orang yang ikhlas dan sabar, katanya. Ini keikhlasan, kesabaran inilah yang menjadikan tawasul itu lebih didengarkan oleh Allah Ta'ala. Manggut-manggut aja tuh Abdullah Barzaban. Mikir, Abdullah Barzaban kan tidak ada lagi kecuali saya ini. Akhirnya apa? Dengan keyakinan karena mendengar ini dari guru saya, dari guru mereka. Abdullah Barzaban meninggalkan pemuda ini. Salat berdoa. Tawasulnya sama. Pakai tambahan Abdullah Barzaban. Ternyata Masya Allah 3 kali lipat, Pak, dijabahnya itu. Kekuatannya lebih dahsyat. Pemuda-pemuda ini tanya, wah, ada cahaya lebih terang di sana. Mari kita ke sana, berangkat lagi, cari. Ternyata orang ini ya, ketemu dengan Abdullah Barzaban, tanya, amalan apa yang Anda lakukan? Saya membaca tawasul seperti yang kamu baca, katanya. Antum siapa? Saya adalah Abdullah Barzaban. Kaget mereka, ditanya, apa amalan? Saya tidak punya amalan apa-apa, kecuali saya memang sabar dan ikhlas, memang betul, katanya. Ikhlas sabar dalam cobaan apa? Menghadapi istri saya. Kalau punya istri model seperti ini, sabar dan ikhlas, Pak, insya Allah diangkat jadi wali, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi jangan berkecil hati, diterima saja, insya Allah. Ya, ya, ini ilmu loh, Pak. Tawasul dulu tapi ya, amalkan tawasul. Baik. Ikhlas, apa sih ikhlas itu? Apa kira-kira ikhlas, Pak? Kita akan sering kali berkata ikhlas. Ikhlas itu, Pak, bagian daripada konsep tauhid dan akidah. Jadi ikhlas ini salah satu cabang anak turun daripada konsep tauhid dan akidah. Coba dibaca dalam surat Al-Ikhlas. Pertama kali kalimatnya itu apa? Surat Al-Ikhlas tahu nggak, Pak? Banyak orang nggak tahu loh. Saya beberapa kali ada pengajian, ayo baca soal Ikhlas, diem. Hanya baca kulhu, bunyi semua, ya kan? Jadi orang kenal orang, nggak kenal nama, ya begini modelnya. Ya, ayo baca Al-Ikhlas, diam semua. Atau baca surat Al-Ma'un. Apa Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un bunyinya apa pertama? Kalau ditanya, ayo kalau begitu baca surat Ar-Ra'aita. Bunyi itu Ar-Ra'aita alladzi. Ya. Jamaah rahimakumullah, ikhlas itu bagian daripada konsep tauhid. Karena hal ini diterangkan dalam soal Al-Ikhlas bahwa
pertama kali yang harus diucapkan oleh orang yang beriman adalah qul huwallahu ahad. Bahwa pengakuan kita tentang keesaan Allah Ta'ala. Umat Islam itu memiliki kesepakatan yang tidak pernah dirubah. Ini namanya umat Islam, Pak. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan golongan orang-orang Bani Israel. Mereka ini sami'na wa asaina. Mereka ini mengaku di depan Nabi kami taat. Tetapi mereka seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memegang kokoh daripada ajaran Rasulullah mulai zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Termasuk dalam konsep yang namanya ikhlas. Jamaah rahimakumullah, ketika seorang itu ikhlas dan beribadah, mereka itu tidak akan pernah melakukan perhitungan. Jadi seolah-olah ketika beribadah kemudian lupa. Kenapa demikian? Di dalam sebuah definisi yang saya kutip dari pendapatnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menjelaskan al-ikhlasu huwa ifradul qalbi li'ibadatir rabbi. Ini ikhlas itu ini. Ifradul qalbi li'ibadati ar-rabbi. Artinya adalah konsentrasi hati atau fokusnya hati di dalam beribadah hanya dipresentasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Ketika dia beribadah tidak ada motivasi-motivasi dunia, tidak ada keinginan-keinginan dunia yang ingin dicapai kecuali hanya ridha Allah. Ini namanya ikhlas. Ketika beribadah, sedekah misalnya, tidak ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan, tidak mau. Bahkan cenderung, sudah nama saya jangan dicantumkan, tulis saja hamba Allah, selesai. Orang yang ikhlas cenderung untuk menenggelamkan dirinya di dalam kenikmatan hanyut, untuk kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ikhlas. Nah, ikhlas itu tempatnya di mana? Diteruskan oleh Ibnu Athaillah, wa sirruhu lubbuhu, dan tempat rahasianya ikhlas itu adanya di lubbu. Al-lubbu, lubbu itu al-qalbu, ada di dalam hati. Nah, ini kemudian berkaitan, kalau kita kaitkan Pak, ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat. Makanya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya betul, fa insyaallah ini akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini enaknya kemudian jadi orang Islam, Pak. Orang Islam itu apapun aktivitasnya, ketika dilandasi dengan ikhlas, maka ini menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT dan mendatangkan pahala. Walaupun itu amalnya ghairu mahdha, walaupun amalnya itu amalnya yang bukan kategori ibadah wajib. Contoh, tadi yang membuka pintu masjid Jami' Al-Mujahidin ini siapa? Tadi yang menghidupkan mikrofon daripada Masjid Al-Mujahidin siapa? Tadi yang menghidupkan lampu Masjid Al-Mujahidin siapa? Kalau memang ini ikhlas, fa insyaallah menghidupkan lampu ini bernilai ibadah, Pak. Bahkan boleh jadi orang yang sholat sebanyak ini berjamaah khusyuk, yang menghidupkan lampu dengan pahala sebanyak orang yang melaksanakan sholat ini. Yang menghidupkan mic untuk kemudian memberikan kesempatan muadzin untuk azan, ternyata di kanan kiri ada yang bangun. Sudah azan, waktunya subuh. Masjid Jami' sudah mengumandangkan suara azan. Bangun dia sholat. Maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang masa ibadah walaupun tidak di masjid, apalagi di masjid.
Ini keuntungan. Bahkan misalnya begini Pak, saya naik motor kemudian lah kok hujan. Saya kemudian melewati masjid Jame ini. Kemudian saya menepi minggir, kemudian saya menghindari hujan itu, saya berteduh di pelataran masjid. Di situ, di mana? Teras masjid ya, masuk masjid. Kemudian saya meniatkan ya, wah saya niat iktikaf. Saya niat iktikaf padahal juga untuk menghindari hujan. Ketika itu tidak ngapa-ngapain, cuma menunggu hujan, tapi diniatkan untuk iktikaf. Selama dia itu berdiam diri di masjid itu dengan mengucapkan iktikaf, niat iktikaf, maka pahala itu pun akan mengalir sebagaimana pahala orang iktikaf. Walaupun dia tidak melaksanakan sholat, tidak mengaji, tidak apa-apa, diam saja. Selama dia ikhlas. Ini kenikmatan menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu beruntung Pak. Makanya jangan pernah dirubah akidahnya, jangan dirubah keyakinannya. Ini alhamdulillah saya yakin ini minal mukminin ini. Orang yang memiliki keimanan yang tebal, saya yakin insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika seorang itu mereka merasa sudah paling pintar sendiri. Kenapa? Ini muskilah, masalah. Kenapa? Karena khawatir kemampuan memahami konsep akidah ini tidak pada tempatnya Pak. Akhirnya goyang. Akhirnya yang difikirkan itu adalah dunia. Materi. Ya, ketika disampaikan tentang materi ikhlas tidak masuk sudah. Kemudian bisa berubah. Ya mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang yang senantiasa dapat menjaga keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Dikisahkan begini Pak tentang ikhlas ya. Suatu waktu istri Nabi yang bernama Siti Aisyah, itu Siti Aisyah ini putrinya siapa Pak? Istrinya siapa? Putrinya siapa? Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini satu saat oleh Rasul SAW dikasih uang dapur Pak. Tapi uang dapurnya jumlahnya tidak banyak. Cuma Nabi berpesan begini, ya Aisyah, ini saya kasih uang ini gunakan untuk kepentingan kamu yang sekiranya bisa meringankan beban rumah tangga kamu. Kata Nabi. Langsung terfikir oleh Siti Aisyah, kalau begitu boleh enggak saya belikan budak ya Rasulullah? Boleh katanya, silakan. Akhirnya dengan uang terbatas itu Siti Aisyah pergi ke pasar Pak. Di Madinah itu zaman dulu ada pasar budak. Sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu ada. Keliling Siti Aisyah, cari budak yang harganya sesuai dengan kantong. Keliling cari, tidak nemu. Taruhlah misalnya diberi uang 1 juta, budak itu harganya 2 juta. Keliling lagi cari, tidak ketemu. Akhirnya ketemu budak itu perempuan, orangnya itu ya fisiknya kayak model orang kuat makan, kemudian kayak orang malas bekerja, modelnya seperti itu. Ditawar, harganya cocok. Tapi dalam hati Siti Aisyah, orangnya kurang pas. Tapi karena ini melaksanakan amanah Rasulullah, akhirnya budak ini dibeli, dibawa ke rumah. Statusnya masih budak. Begitu sampai di rumah, Siti Aisyah ini menyampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah beli budak. Itu budaknya. Dilihat oleh Nabi. Nabi cuma melihat, tidak komentar. Tidak lama, malaikat Jibril datang. Nabi Muhammad, istri kamu baru saya beli budak. Iya. Kalau bisa budak itu bebaskan, suruh pulang. Dibebaskan, disuruh pulang. Baik katanya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, wahai khadimah, hari ini kamu saya bebaskan. Kamu saya perlakukan sebagaimana orang yang merdeka. Tapi izinkan saya
kamu tidak usah kerja di sini, kamu pulang saja. Kaget nih budak, ini maunya apa? Tadi saya dibeli, kemudian dibebaskan, disuruh pulang. Sudah pulang saja. Nanti kalau suatu waktu saya butuh, saya panggil, kata Nabi. Oh begitu, baik, pulang nih. Karena ada informasi dari malaikat Jibril. Kemudian sebelum pulang, oleh Nabi dikasih bekal, Pak. Dikasih bekal yang namanya kurma, apa kurma Nabi itu? Ajwa. Dikasih bekal. Kurma ajwa ini dikasih cuma satu oleh Nabi. Karena memang Nabi punya satu mungkin. Beri. Pulang. Sambil pulang, ini budak dimakan Pak Bud, apa namanya kurma satu, nggak langsung ditelan. Mungkin kurmanya besar mungkin ya. Mungkin ya zaman dulu boleh jadi. Maka Nabi itu kalau makan kurma 3 udah kenyang. Mungkin zaman semakin kesini kurma makin kecil Pak. Makin kisut gitu kan. Boleh jadi, ya kan? Coba kalau zaman Nabi, mungkin boleh jadi itu besar kurma itu. Ternyata tinggal kurma yang dimakan itu tinggal 1 gigitan. Tapi ini disimpan, tidak langsung dimakan, jadi makannya satu. Ketika di tengah jalan ketemu dengan orang fakir miskin. Orang ini ngomong, wahai fulanah, saya boleh ndak minta kurma yang saya makan, yang kamu makan? Loh, ini tinggal segigitan. Apa ya pantas kamu menerima sisa saya? Ndak apa-apa. Saya minta. Kalau kamu ikhlas kasih sama saya. Saya mau makan, saya lapar soalnya. Karena yang dia punya cuman yaitu diberikan. Ini kalau yang mau silakan ambil. Pulang kan, selesai memberi pulang. Ternyata tidak lama malaikat Jibril datang lagi. Wahai Nabi Muhammad, cari budak itu sekarang. Kaget aku, kok dicari? Ada apa? Tadi suruh pulang, sekarang suruh cari. Ada apa malaikat Jibril? Orang ini melakukan amal yang menjadikan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Cari sampai ketemu, langsung dicari. Tapi malaikat Jibril tidak menyampaikan apa amalan itu. Dicari ketemu, suruh pulang lagi. Senang, alhamdulillah saya sekarang balik lagi dengan tuan saya. Karena dia masih merasa ini tuannya. Balik lagi, ketemu Rasulullah ditanya, kamu tadi melakukan aktivitas apa? Saya tidak punya apa-apa tadi, bingung. Coba diingat. Ternyata, oh iya, tadi saya ingat, saya ngasih makan 1 gigitan kurma kepada orang yang membutuhkan. Terus kamu berikan, saya berikan. Nabi Muhammad SAW memahami, ini ternyata amal ibadah yang menjadikan dia itu diampuni dosanya bermodalkan ikhlas. Makanya Pak, kalau ada acara maulid, acara Isra Mi'raj, kalau misalnya dimintain sumbangan, ya ikhlas aja udah. Mau dikasih merem aja, kasih. Wah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk kemudian diterima ibadah kita, diampuni dosa kita. Makanya jangan seudon Pak. Misalnya mohon maaf nih. Kenal dengan Julia Perez Pak. Pernah dengar nama Julia Perez enggak? Almarhumah. Ya, saya ini bukan masuk ungkit-ungkit ini. Kadang ada orang itu menilai apa itu? Dia mati, dia meninggal. Dia waktu hidup begini. Dia itu banyak begini. Seolah orang itu tidak ada baiknya. Kita jangan berseudon seperti itu. Boleh jadi ini orang melakukan kebaikan yang tidak dipublikasikan, yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan inilah yang menjadi kunci dia kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Terhadap siapapun kita senantiasa husnudzan. Ada orang yang kita sehari-hari memang kita lihat orang ini memang senantiasa bermaksiat misalnya. Kemudian kita jangan sampai menghukumi orang ini orang yang buruk. Mungkin boleh jadi di antara amaliah itu ada kebaikan yang kemudian bisa mendatangkan ridhanya Allah dan kemudian angkat derajatnya oleh Allah dan kemudian diampuni dosa oleh Allah dan mendapatkan pahala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, ikhlas itu menurut Imam An-Nawawi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
Ini disampaikan dalam kitab Nasaihul Ibad. Di sini ngaji kitab Nasaihul Ibad. Oh, tempat lain ya. Baik. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disampaikan bahwa ikhlas itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalq. Tasfiyatul amal an mulahadatil khalq. Bi anna la yurida bi ibadatihi illa imtithali amrillah. Ini termasuk ikhlas yang paling tinggi. Apa artinya? Ikhlas yang pertama dan paling utama adalah orang yang mampu membersihkan perbuatannya, amaliyahnya, ibadah-ibadahnya itu dari perhatian dari makhluk. Orang yang mampu membebaskan dirinya ketika beribadah daripada perhatian para makhluk. Dan tidak ada yang dicari ketika beribadah oleh orang yang melakukan ikhlas model seperti ini kecuali hanya ridhonya Allah Ta'ala. Jadi ketika beribadah bisa dipahami, orang ini ketika beribadah sudah tidak ngomong masalah surga dan neraka, Pak. Itu urusan Allah. Yang penting saya beribadah adalah cari ridhonya Allah. Perkara nanti saya ini masuk surga itu urusan Allah, perkara saya nanti masuk neraka itu urusan Allah. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah. Saya adalah sekedar makhluk. Saya punya kewajiban hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dilakukan. Mau orang itu memuji, tidak ada urusan. Orang mau menghina, tidak ada urusan. Yang penting adalah saya mendapat ridha Allah. Justru orang seperti ini takut kalau misalnya ketika beribadah tidak mendapatkan ridha Allah. Ini ikhlas yang pertama. Yang kedua, menurut Imam An-Nawawi adalah ayya'mala lillah liyu'tihi al-hadhura al-ukhrawiyah kal bu'adi 'anil nar wa idkhali al-jannah. Model yang kedua adalah ayya'mala lillah. Dia kalau beribadah memang karena Allah. Salat karena Allah, sedekah karena Allah, puasa karena Allah. Tetapi ada harapan liyu'tihi hudhura al-ukhrawiyah. Dia mengharapkan kenikmatan ukhrawi. Apa diantaranya? Adalah dijauhkan dari api neraka dan supaya masuk surga. Ada enggak diantara kita? Kenapa sholat? Supaya masuk surga. Kenapa puasa? Saya supaya masuk surga. Kenapa kamu sedekah? Supaya saya terbebas dari jilatan api neraka. Ini ada orang, apa seperti ini sah? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi menurut Imam Nawawi, kategori ikhlas seperti ini adalah kategori ikhlas kelas 2. Ya, yang nomor 2. Ada lagi yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Menurut ijtihad beliau, ikhlas yang ketiga adalah ayya'mala lillah liyu'tihi hadzan ad-dunyawiyah. Orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tetapi dia mengharapkan kemudahan dalam urusan dunia. Pernah enggak sholat duha tujuannya supaya lancar rezeki? Pasti. Jadi ini sholat ekonomi nih. Ya, sholat kelas finansial nih. Ya. Terlalu hina, Pak. Pernah enggak begini? Saya ini kok rumit ya, banyak masalah. Gampang. Baca sholawat. Baca sholawat tujuannya supaya tanahnya laku. Ternyata laku bener. Pernah enggak kayak gitu? Urusan apapun. Jadi bersalawat tetapi minta kompensasi urusan dilancarkan dunia. Pernah enggak seperti ini? Termasuk saya pernah, Pak, sering. Ya. Saya juga orang biasa. Ya. Ini termasuk kalau kita melakukan itu termasuk kategori kita
model ikhlas yang nomor 3. Kira-kira kalau Bapak punya mobil, lampunya mati, punya duit 1 juta, datang ke misalnya ke mana, bengkel resmi Toyota misalnya, Pak saya mau ganti lampu, kira-kira tawarin misalnya, Bapak mau yang original apa KW1 atau KW2, pilih yang mana kira-kira Pak? Pilih mana kita kira-kira? Kalau yang original kuat Pak, sampai 20 tahun. Yang KW1 ya 10 tahun lah, yang KW2 3 tahun. Kira-kira pilih mana? Pilih yang original ya? Atau pilih yang KW? Ya. Maka dari itu, pengetahuan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mengupgrade daripada nilai keikhlasan kita kepada Allah. Yang kemarin kita kalau salat duha mudah-mudahan dilancarkan urusan, sekarang diganti. Saya salat duha adalah karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika berdoa silahkan, kita minta apapun silahkan, curhat pada Allah silahkan. Ketika membaca sholawat Pak, jangan serta-merta nyampe sholawat, tetapi ada beberapa niat yang harus kita lakukan. Jangan kita menjadi orang egois. Kalau berdoa semuanya urusan kita disampaikan sama Allah. Tahajud 2 rakaat sebentar, doanya panjang misalnya kayak baca makalah misalnya. Ya, maka dari itu kalau baca sholawat pertama ya, niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Baca sholawat nih, supaya kita mendapatkan nilai ibadah yang lebih berbeda kita. Pertama adalah baca sholawat karena melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Itu jelas Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu ketika mau membaca salawat, niatkan saya melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kalau membaca salawat, niatkan dalam rangka untuk melaksanakan, mencontoh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nomor 2. Baru kemudian yang nomor 3, kita punya hajat apa? Ya Allah, saya bertawasul melalui salawat ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah dan dimudahkan urusan kami ya Allah. Silahkan salawat sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita beribadah tidak egois Pak. Tidak ibadah karena hanya untuk memenuhi kepentingan kita saja, tetapi marilah kita ada bagian yang harus kita lakukan, bahwa kita hidup ini hakikatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, utang gitu aja supaya saya diundang lagi gitu Pak ya. Dikodok ya. Oh kodok ya. Sholat aja boleh kodok, pertanyaan apa lagi gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Akhirul kalam. Jazakallahu khairan jaza. Kami ucapkan kepada guru kita. Tentunya mudah-mudahan kita dapat memetik ilmu di pagi hari ini, yaitu tentang konsep ikhlas dalam beribadah, yaitu cuma hanya mengharap ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah mudah-mudahan menjadi kunci miftahul babul jannah, yaitu kunci pintunya surga. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, kami persilakan kepada para jemaah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang sharing, kami persilakan. Mungkin dari kanan. Kayaknya pada paham Kiai. Alhamdulillah ya Allah. Padahal yang ada ya? Oh, ada Kiai. Aduh. Wah, ini member Kiai. Member ini Mas. Oh ya, baik. Silakan. Member Ursail. Oh, baik, fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, jika kita melaksanakan ibadah mahdoh atau sholat, kita kadang kan merasa ngantuk atau tidak ada keikhlasan. Misalnya kita mau sholat subuh, kita bangun masih merasa capek, ngantuk.
kita kan seolah-olah merasa terpaksa kita sholat, kita tidak ikhlas gitu Pak Ustadz, tapi kita melaksanakannya. Apakah itu yang disebut namanya keikhlasannya itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apakah Bapak sebelum saya menjawab pertanyaan ini merasakan kegalauan itu? Merasakan kegalauan itu? Saya kok saat subuh kayaknya berat saya itu. Saya kok, apakah saya ikhlas apa enggak? Apakah muncul dalam hati pertanyaan itu yang dirasakan? Iya, kadang seperti itu. Inilah Nabi Musa, Pak. Inilah Nabi Musa yang tadi saya sampaikan. Ya, orang yang galau, khawatir, kemudian dirinya ini tidak termasuk minal mukhlisin, orang ikhlas. Jadi begini, memang namanya ikhlas ini pertama harus kita bekali dengan ilmu. Yang kedua, orang untuk bisa ikhlas itu pertamanya harus dipaksa. Contoh, kita punya anak, Pak, waktunya sholat, kok enggak sholat? Kira-kira sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Memberi peringatan? Menjewer? Memukul? Atau bagaimana? Pasti ada tingkatan kita sesuai dengan ini masing-masing ya. Maka kemudian setelah anak kita peringatkan, maka dia kemudian melaksanakan sholat walaupun terpaksa. Tetapi kemudian kebiasaan ini lama-lama akan tumbuh dan berubah menjadi kesadaran diri. Oh ya, ini saatnya saya sudah jam 12:30 misalnya, sudah waktunya sholat zuhur misalnya. Ketika anak ini bermain, dia teringat, oh saya harus sholat. Menjadi kebiasaan. Di dalam berikhlas memang perlu namanya pemaksaan. Bapak sedekah 100.000 ikhlas enggak kira-kira? Ada Pak orang saat Jumat, dia kalau sedekah suka pakai barisan yang coklat. Kalau barisan yang merah itu ya dipinggirkan. Satu saat naruh duitnya begini. Lah kok jatuh? Nah, ya. Ada kotak amal jalan, yang belakang Noel, Pak, sambil nyerahin duit, dipikir duit ini duit dia, suruh masukin ke kotak amal, masukin, selesai. Begitu selesai sholat, cari di 100.000, mana 100.000 tadi itu, mikir-mikir di mana, baru teringat, ya Allah, 100.000 itu tadi yang saya masukkan ke kotak amal, itulah uang saya ternyata, ya. Memang awalnya kan berat kayak gini, tetapi dalam konsep kaidah fikhiyah al-ada al-muhakamah, sebuah kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Ya, artinya pertama dipaksa, tapi lama-lama biasa, kemudian menjadi kebutuhan, Pak. Nah, di sanalah kemudian muncul yang namanya ikhlas. Jadi perlu dipaksa dan dipaksa. Insya Allah ini akan menghasilkan sebuah kebaikan, yaitu namanya ikhlas. Jadi tidak usah khawatir, namanya ketika bangun subuh saya capek, terus dipaksa. Insya Allah lama-lama ini menjadi seperti alarm. Walaupun secapek apapun, ketika waktunya subuh ya langsung bangun. Jangan kayak saya, Pak. Minggu yang lalu saya tidak hadir. Ya, karena memang kebablasan. Jadi menceritakan keburukan saya sendiri ya. Jadi setelah nemani santri, saya pikir adalah sebentar saya berbaring. Dan kemudian rencana saya mau berangkat ke sini, tapi innalillahi wa rajiun, Pak. Bangun-bangun, ya Allah, dimarahin sama siapa? Haji Hasan ya. Hah? Haji Nasan bin Sa'ad ya. Dengan Haji Nasan. Haji Nasan dimarahin sama Haji Nasan. WA saya nggak dibalas. Canda Pak Haji ya. Jadi begitu, Pak. Jadi awal mulanya memang harus dipaksa. Fa insyaallah ini akan menghasilkan manfaat, yaitu apa? Ikhlas. Sehingga apa? Ketika kemudian hari ini akan kemudian terasa ringan, insyaallah. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam beramal soleh, dijadikan kita nanti gampang untuk ikhlas, apapun amaliyahnya. Baik, terima kasih.
Karena waktu hampir isyraq ya, tinggal satu lagi, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz ya. Nggih. Dari awal kita berbicara tentang ikhlas untuk menuju ibadah. Ya. Ikhlas ini memang kadangkala mudah sekali untuk diucapkan. Ucapkan, betul. Bahkan sambil berucap juga manusia langsung menjalani ada. Tapi tujuan ikhlas dalam konteks ibadah kan untuk menuju kepada kekhusyuan, Pak Ustadz. Ya. Nah, dalam khusyuk ini menurut saya ikhlasnya sudah. Tapi tingkatan khusyuk kadangkala di tengah perjalanan itu khusyuk itu bisa buyar. Bahkan yang dikenal di dalam ibadah sholat terutama itu ada ma'al ghaflah. Banyak belayang-belayangnya. Kan gitu, Pak. Nah, apakah yang menghilangkan belayang-belayang ini seperti apa? Ikhlas sudah. Berusaha untuk khusyuk sudah. Gitu lah. Tapi belayang-belayangnya ini seringkali tidak bisa kita hilangkan. Yang di kalangan para ulama dikatakan ma'al ghaflah. Banyak belayang-belayang kita dikala sholat. Nah, dikala kita sholat. Kadang-kala juga paling sederhana begini Pak Ustadz. Kita udah pengen khusyuk banget ini. Ya apakah kita dalam berdiri sholat itu selamanya pengennya juga melihat sajadah depan kita saja Pak Ustadz. Tapi juga udah merem juga kadang-kala ada yang mengganggu keadaan sesaat di depan kita. Begitu udah khusyuk banget, begitu bangun truk itu wadimor. Jadi kadang-kala kita ini sarung yang mereknya tuh taruh di belakang biar dibaca orang di belakangnya barangkali. Bahkan yang lebih parah lagi kadang-kala itu baju Golkar tahun 70-an udah kumut-kumut tulisannya gede masih dipakai. Kita ada khusyuk udah merem-merem banget begitu dia ya Golkar. Nah, ini kan perlu ada tata tertib barangkali kita semua yang ingin berjamaah bukan sekedar ikhlas untuk menuju khusyuknya, tapi ketertiban dalam berpakaian sudah diajarkan sunnahnya, afdolnya, tapi masih banyak orang-orang kita yang saya lebih parah itu kalau pakai sarung mesti kenapa sih mereknya mesti taruh di belakang gitu loh. Nah ini barangkali itu Pak Ustadz yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi berkaitan dengan khusyuk ya. Khusyuk ya. Alhamdulillah khusyuk itu tidak termasuk daripada rukun sholat. Sehingga seandainya kita sholat ternyata baru takbir langsung ingat macam-macam. Ya, apalagi kalau misalnya hari bulan Ramadan. Kalau di sini kalau bulan Ramadan buka dulu atau sah dulu, Pak? Makan dulu, makan berat. Enggak makan berat, Kiai. Hah? Buka batalin aja, Kiai. Oh, cuma batalkan. Hati-hati juga nih. Jamaah nih membatalkan cuma minum seteguk air, imam sholat lama. Saya kan pernah kuliah di UIN ya, S1 itu. Jadi mahasiswa S1 ini kan seringkali ya masalah ekonomi ya. Jadi kalau misalnya jadi sama teman sering berikan informasi di mana buka yang enak dan gratis. Oh di sana. Jadi kalau misalnya berbuka puasa memang begitu, berburu masjid. Oh nasi Padang di mana? Oh di situ masjidnya. Jadi waktu awal buka bersama di masjid itu begitu adzan buka bersama. Selesai itu sholat. Kemudian tahun berikutnya dirubah konsepnya. Sholat dulu baru makan. Apa yang terjadi, Pak? Begitu salam, ini bukan anak kecil nih, Pak. Ini orang tua-tua anak-anak sudah syabab ya, sudah dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini realita. Ya. Jadi bagaimana kekhusyuannya? Alhamdulillah khusyuk tidak termasuk bagian daripada rukun sholat. Artinya walaupun kita misalnya sholat takbir
niat Allahu Akbar. Selesai kemudian tengah-tengah mulai melayang-layang, ya. Dan kemudian ketika di terakhir khusyuk itu datang lagi. Fil alamina innaka hamidum majid. Sampai sana baru khusyuk dia. Bagaimana? Insya Allah salatnya ini diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak usah khawatir. Cuman perlu dipahami Al-Quran itu di dalam merintahkan salat kalimatnya apa? Wa aqimus salat. Al-Quran itu di dalam memerintahkan umat Islam dan beribadah tidak menggunakan wasallu, tidak, tetapi menggunakan konsep wa aqimus shalah. Artinya apa? Di dalam melaksanakan salat ada beberapa kriteria kalau ingin kualitas salatnya itu lebih sempurna diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya sekedar salat. Oleh karena itu kemudian Al-Quran mengecam wailul lil musallin. Al-Quran mengecam dengan kalimat celakalah orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka? Tetapi tidak bagi orang yang wa aqimus sholat. Tidak akan pernah celaka orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan kriteria syarat yang ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya, kemudian diterjemahkan oleh para fuqaha bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan panduan syariat. Diawali dengan takbir, kemudian dia membaca niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, tumaknina dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita ini harus tahu bagaimana konsep sebetulnya sholat. Walaupun sholat, walaupun misalnya melayang-layang pun sah. Tetapi ingat, Allah juga mengancam wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat bagaimana? Nah, ini perlu diterjemahkan, perlu ditafsirkan supaya tidak keliru, tidak salah memahami kok orang sholat itu celaka, kok itu tidak usah sholat. Kan begitu akhirnya. Kan begitu. Oleh karena itu inilah pentingnya Pak, kita itu belajar taklim. Terus kita itu dikaji, digali, dimengerti terus. Walaupun misalnya pengajian ini dari awal sampai sekarang oleh penceramah, oleh dai, oleh ulama, oleh kiai, oleh ustaz disampaikan, yang nyantol cuma satu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tadi yang saya paham cuma satu, apa? Yang penting kita itu kalau dimarahin istri ikhlas. Udah itu aja misalnya. Tidak ada masalah. Kenapa? Oh, ikhlas, ya, itu kan pintunya jadi wali, tidak masalah, tidak masalah. Tawasul sekalian, siapa nih misalnya? Sadadan ada enggak di sini? Oh ada, assalamualaikum, hadir. Misalnya Sadadan, saya tawasul melalui Haji Dadan misalnya, ya, Dadan Wildan misalnya, masya Allah, ya, misalnya, tidak ada masalah. Ya, jadi masalah khusyuan ini memang menjadi masalah yang Nabi itu Pak, masalah khusyuk. Pernah dikasih jubah yang paling baik dari Irak, dipakai pertama kali untuk sholat. Apa yang terjadi? Nabi tidak bisa khusyuk Pak. Begitu selesai sholat langsung, sahabat sini mau ini enggak? Kalau bisa dikasih itu gimana? Diterima enggak? Nabi langsung diberikan Pak. Kenapa? Mengganggu. Sayyidina Ali misalnya, Nabi menyampaikan sayembara, siapa yang sholatnya khusyuk saya kasih sorban. Saya punya sorban warnanya hijau, warnanya putih, dan warna yang lain. Siapa yang sholat khusyuk saya kasih hadiah. Sayyidina Ali langsung melaksanakan, saya mau ikut lomba sholat. Allahu Akbar. Begitu salam langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tanya oleh Rasulullah, mau pilih sorban apa? Hijau. Tanya, khusyuk enggak? Enggak. Nah itu contoh. Ya, kita jangan berputus asa. Ketika kita sholat, begitu kita sudah melayang, segera tarik hati kita. Oleh karena itu, kemudian kalau sholat, ya bacaan-bacaan kita minimal kita bisa dengarlah oleh telinga kita. Ya, fungsinya apa? Untuk menambah kekhusyuan. Syukur-syukur tahu artinya. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi artinya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi artinya apa? Ini menambah kekhusyuan. Ya. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu a'lam. Sudah cukup? Hah? Doa. Baiklah kita tutup
majelis ini dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha Allah, mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas, kita amalkan dan meningkatkan iman takwa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا وتلاميذنا واخواننا والدينا مشايخينا واهلنا وجيرنا من اهل الخير ومن اهل التقى ومن اهل العلم ومن اهل الرزق ومن اهل الجنه ولا تجعلنا واياهم من اهل الضلال ومن اهل السوء ومن اهل النار اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حالا طيبا وحسنا خلقا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمه الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.